Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Nah, sekarang gue pengen bahas Z Fold 3 lagi nih, Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Fold 3. Nah, dari pertama kali gue beli ini, gue sebenarnya udah penasaran sama kemampuan gamingnya. Kenapa? Karena kan udah Z Fold 3 ini udah pakai Snapdragon 888, chipset yang paling tinggi lah kastanya untuk tahun 2021 ini. Kemudian udah pakai under display kamera buat layar dalam, dan layar dalamnya juga cukup besar, 7,6 inch ya kalau nggak salah ya, kira-kira segitulah. Nah, dengan spek seperti ini, menurut gue ini kayaknya bakal enak banget nggak sih buat ngegame gitu kan. Layarnya gede, kemudian refresh rate layarnya juga udah 120 Hz, kemudian chipsetnya ya biarpun kita semua tahu juga kalau Snapdragon 888 ada problem di manajemen panasnya ya, yang katanya cukup lumayan panas, tapi ya apapun itu tetap Snapdragon 888 ini untuk sekarang adalah salah satu, kalau nggak mau dibilang paling tinggi, adalah salah satu chipset dengan kemampuan tertinggi lah dibandingkan dengan yang lain. Salah satu lah, karena udah ada Google Tensor dan lain-lain. Nah, chipsetnya udah tinggi, kemudian layarnya gede, lalu under display kamera ini menurut gue juga ngaruh nih, karena ngasih experience full layar yang nggak bisa didapetin di Android lain, karena Android lain pasti kan ada hole punch-nya atau ada notch atau yang lain-lain. Nah, di sini menurut gue harusnya Galaxy Z Fold 3 ini ideal nih buat gaming. Nah, tapi ada yang kurang, yaitu adalah controller. Nah, controller kan bisa nih pakai stick Xbox, tapi kan nggak langsung bisa dibawa-bawa langsung gitu, masih terpisah gitu kan controllernya. Jadi menurut gue masih kurang enak nih. Nah, kebetulan gue punya ini, Razer Kishi. Razer Kishi ini adalah Universal Gaming Controller for Android dengan konektor USB-C. Ini dia barangnya. Nah, ini dia Razer Kishi-nya. Razer Kishi itu bikinan Razer yang jelas. Terus, nah ini dia bisa dibuka dan dikonekin ke Android smartphone-nya. Nah, problemnya adalah Z Fold 3 ini ukurannya besar, jadi nggak muat nih untuk dipakein Razer Kishi, untuk dipasang Razer Kishi. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, gue kebetulan punya sebuah hack yang yaudah kita bahas di video ini ya. Oke, nah tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dan juga pasti kita bakal ada video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut video tentang gaming di Galaxy Z Fold 3. Oke, sekarang kita balik lagi ke Z Fold 3 dan Razer Kishi. Nah, ini gimana dong cara nge-konekinnya? Karena ukurannya jelas-jelas nggak muat nih. Nah, waktu itu gue sempat nyari-nyari, gue lihat di sebuah video di YouTube ada cara hack gimana caranya supaya si Razer Kishi ini bisa dipakai di Galaxy Z Fold 3. Gimana caranya? Nah, ternyata caranya itu adalah dengan menggunakan extension yang dibuat dengan 3D printer. Jadi, gue udah punya nih extensionnya. Ini adalah extensionnya. Nanti kita coba pasang. Jadi ini gue ngeprint nih 3D. Nah, link filenya gue kasih di deskripsi, nanti langsung dilihat aja. Di situ gue ada link untuk file dari 3D printan untuk extension Galaxy Z Fold 3 ini. Jadi ini adalah extension, USB-C extension. Nih, bisa lihat sendiri. Sekarang kita langsung pasang aja ya. Gini caranya. Nah, tapi ini masang-masangnya agak perlu ini juga, agak perlu baut sedikit. Kita langsung pasang ya. Nah, ini dia. Lalu, ya ini dia. Nah, di sini kita mesti ngebaut nih. Mesti ngebaut supaya nggak copot-copot. Karena kalau nggak dibaut dia nggak megang ininya, 3D printannya bakal rontok nih. Jadi harus dibaut.
Nah, ini udah gue pasang bautnya. Kurang lebih jadinya kayak gini. Tuh. Ada kabel untuk connect ke si Volt 3-nya. Atas, bawah. Handheldnya juga cukup enak. Sekarang kita langsung pasang si Volt 3-nya ya. Ini. Terus tinggal. Nah. Udah nih, connect. Kelihatan nggak? Tuh, bisa swipe. Problemnya cuma ini doang nih. Kabelnya agak nyangkut nih. Jadi sebenarnya kalau mau lebih enak, cari kabel USB-C-nya itu, extension USB-C-nya itu yang L. Jadi yang apa namanya, bengkok gitu. Tapi gue nggak nemu, jadinya gue pakai kabel yang biasa. Agak ngebentur di sini sedikit. Tapi overall masih enak. Megangnya masih enak. Terus fitur jalan semua. Sekarang kita coba buat main game. Oke, ada 3 jenis game yang bakal gue coba di sini. Yaitu pertama adalah game native Android yang bisa di-download di Play Store. Seperti Asphalt 9, CODM. Kemudian yang kedua adalah streaming. Di streaming di sini gue bakal nyoba nanti Xbox Game Pass. Kemudian yang ketiga adalah emulator. Emulator sendiri adalah game-game yang sebenarnya bukan untuk platform Android secara resmi, tapi diemulasi supaya bisa jalan di platform Android. Dan kebanyakan itu adalah game-game yang ada di konsol-konsol yang udah keluar cukup lama. Misalkan Super Nintendo, kemudian Sega, lalu ada Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, lalu Nintendo DS, dan macam-macam. Jadi mostly itu untuk emulator game-game retro bisa dibilang. Karena sekarang kan udah zamannya PS5, udah zamannya Xbox Series X. Nah, ini game-game yang versi sebenarnya nggak jadul-jadul banget sih, tapi bisa dibilang versi retro yang udah bisa diemulasikan di smartphone. Nanti kita coba. Tapi for your info aja, sebenarnya ini yang emulator itu tujuan gue ngevideoin adalah untuk pembelajaran aja, untuk edukasi, karena gue pengen nunjukin bahwa smartphone Galaxy Z Fold 3 ini udah capable untuk ngejalanin emulator-emulator tersebut. Tapi gue nggak akan ngerekomendasiin gimana caranya supaya bisa main emulator atau cari ROM-nya di mana, gue nggak akan rekomendasiin. Oke? Sekarang kita coba di game native untuk ini dulu, untuk Android dulu. Kita coba di Asphalt 9 ya. Ya, jalan. Kita coba play. Next. Oke, kelihatan. Ini gripnya juga masih cukup nyaman ya buat dipakai main lumayan lama sih menurut gue. Termasuk masih nyaman sih. Kebetulan gue emang udah punya lama nih si Razer Kishi-nya, jadinya gue pakai ini. Tapi sebenarnya ada sih controller lain yang Gamester itu, tapi daripada beli lagi kan, gue mendingan coba pakai ini aja. Oke, game-nya udah main. Kita langsung coba Asphalt 9. Jalan dengan lancar Asphalt 9 di Z Fold 3 pakai Razer Kishi extension. Sekarang kita coba game yang lain ya. Oke, sekarang gue mau nyobain di Call of Duty Mobile. Nah, ini unik nih di Call of Duty Mobile, karena sebenarnya Call of Duty itu nggak support pakai Razer Kishi ini. Jadi nggak bisa dimainin pakai Razer Kishi. Dia nggak bakal ngedetect controllernya. Tapi sekali lagi ada hacknya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Agak aneh nih soal hacknya.
Sih, bisa dilihat di menunya nggak bisa ya, nggak jalan. Oke, sekarang kita lihat di settings controller. Nah, dia itu bisa ini lucu karena di Razer Kishi ini nggak support buat CODM, tapi support buat Xbox controller. Terus hacknya gimana? Hacknya adalah kita konekin dulu Xbox controllernya. Oke, udah connect, nyala ya lampunya ya, terus udah connected nih. Sekarang kita coba ke multiplayer. Nah, ini gue udah connect sama controller Xbox-nya, kemudian jadinya bisa. Ini aneh banget sih. Gue nggak ngerti kenapa. Jadi sebenarnya ini bukan masalah hardware, tapi sebenarnya masalah support software aja. Cuman kalau di hack kayak gitu, ini langsung jalan ini. Tuh. Gue jago by the way main ini. Hati-hati aja kalau ketemu sama gue di sini. Tuh, jalan, lancar, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya setelah game native kita mau coba streaming. Oke, kalau streaming sebenarnya ada beberapa aplikasi kayak kalau yang sering gue pakai adalah Xbox Game Pass, kemudian Stadia, ada Moonlight. Tapi di sini kita bakal nyoba kayaknya gue bakal nyoba Xbox Game Pass aja deh karena pertimbangan koneksi internet. Nah, sekarang kita harus ngidupin ini dulu. Kalau untuk pakai Xbox Game Pass kita harus ngidupin VPN dulu. Oke. Kita coba pakai Xbox Game Pass. Ini streaming ya. Oke, kita udah masuk di aplikasinya Xbox Game Pass. Ada beberapa game yang bisa dicoba, tapi gue bakal nyoba Forza Horizon 5 yang lagi rame nih. Kita cobain pakai xCloud atau sebenarnya nama streaming service-nya ini Xbox xCloud, tapi xCloud itu include di dalam Xbox Game Pass ini sendiri. Xbox Game Pass itu apa sih? Xbox Game Pass itu adalah layanan dari Xbox untuk kita tuh bisa semacam apa ya, nyewa game dari Xbox, langganan sekian setiap bulan, itu kita nanti bisa nyewa. Nah, di dalam Xbox Game Pass itu ada fitur baru namanya xCloud. Belum lama rilisnya. Ini untuk streaming game-game Xbox yang ada di servernya Xbox sana. Nah, ini kita coba pakai Forza Horizon 5. Udah jalan. Controller juga jalan, Xbox isinya jalan. Nah, dia synchronize data dulu nih. Karena gue mainin di PC kan. Jadinya dia synchronize data Forza Horizon 5 yang ada di PC gue ke sini. Surprisingly ini termasuk lumayan lancar loh. Nggak terlalu patah-patah. Tapi nggak tahu ya nanti kalau udah masuk game. Karena gue coba di rumah itu patah-patah banget pakai First Media. Ini gue pakai Bayu. Untuk connect sekarang pakai Bayu. Kita lihat ya in game-nya. Tapi ini udah muncul ini sih, peringatan sinyal sih. Lancar loh. Stick jalan, Razer Kishi-nya jalan. Razer Kishi itu juga emang sebenarnya salah satu controller official untuk Xbox Game Pass. Jadi harusnya emang jalan. Oke. Ini jalan lumayan lancar, lebih lancar daripada gue pakai di rumah. Cuman lo bisa lihat lah ya kalau streaming tuh ada kayak jegis agak patah-patah dikit, tapi overall nih cukup lumayan nih.
Ya kalau in game sih ada patah-patahnya ya, tapi ya bisa sih dimainin, tapi ya gitu, ada patah-patahnya dikit. Oke, kita cobain lagi apa ya, coba masih loading, synchronize dulu juga kayak tadi ya, karena gue main di ini beda-beda tempat. Sebenarnya kalau internet udah mungkin nanti udah kencang banget, dan ini mungkin streaming ini akan jadi ini sih ya, akan jadi masa depan gaming gak sih? Maksud gue, lo nggak perlu konsol game, lo nggak perlu PC, tapi lo cuma perlu smartphone atau apa ya, kayak receiver misalkan Apple TV atau Android TV gitu, pasangin ke TV, connect internet yang kencang, lo udah bisa main game macam-macam gitu. Oke, sekarang kita nyoba Gears of War ya. Bukan Gears of War, sorry. Ini adalah Gears 5. Ya, lanjutannya Gears of War sih, tapi namanya sekarang jadi Gears aja. Gears 5. Apakah akan lancar atau patah-patah juga kayak Forza Horizon 5? Kita coba jalan-jalan. Ada delay sih, tapi bisa dimainin, bisa. Cuman kalau ya syaratnya udah sih mutlak buat gue, kalau streaming itu syaratnya adalah connection internet tuh harus selancar mungkin. Sekarang kita cobain emulator. Ini oke. Ya udah, sekarang kita coba pertama apa? Gua ada GameCube emulator. Dolphin namanya. Kita coba Legend of Zelda. Oke, ini Zelda Wind Waker, gamenya Nintendo GameCube, keluaran 2003. Tahun sekitar tahun berapa ya? 2016, 2017 sempat ada remake HD-nya sih di Wii U, tapi gua belum pernah main yang remake. Tapi ini versi emulationnya, versi emulatornya pakai Dolphin. So far lancar, terus Razer Kishi juga jalan dengan lancar di sini. Oke, sekarang kita coba aplikasi emulator Sega Dreamcast. Ini namanya Redream. Kita coba pakai ini salah satu game favorit gue, Jet Set Radio atau Jet Grind Radio versi US-nya. Jet Set Radio ini ceritanya kayak kita tuh sebagai apa ya, geng inline skate yang suka bikin vandalisme di kota. Terus nanti kita lawan geng-geng lain gitu. Seru sih gamenya. Ini bisa kok. Jalan lancar sih ininya. Emulatornya jalan lancar. Oke, ini sekarang coba emulator PlayStation Portable, namanya PPSSPP. Ya, kita coba jalan nggak pakai Razer Kishi. Gua ada ROM-nya itu Tekken 6. Kayaknya ya kalau di emulator ini, karena apalagi PSP kan konsol handheld zaman dulu ya, gue rasa resolusinya sebenarnya nggak gitu tinggi, tapi begitu masuk ke emulatornya, ini kayaknya ada fitur buat
ininya deh, apa ya bisa dibilang, untuk ngehalusin ininya, jadi lebih teksturnya tuh lebih high res sih kelihatannya. Stick lancar ya, Razer Kishi-nya lancar di sini. Oke, PSP lancar. Oh, untuk emulator kayak kita coba 3 itu aja ya. GameCube lancar tadi, Dreamcast, kemudian PSP. Emulator sebenarnya ada banyak banget, cuman terlalu banyak jadinya gue pilih tadi 3 itu aja. Sebenarnya kalau emulator tuh sekarang ada buat 3DS, Nintendo 3DS, Nintendo DS, kemudian PS1, terus yang lama-lama lagi Super Nintendo, Game Boy Advance, itu sebenarnya semuanya ada. Game Boy Color, Game Boy yang lain-lain ada. Cuman ya itu, tadi gue coba yang mungkin beberapa yang grafiknya lumayan tinggi lah ininya, kebutuhannya. Jadinya gue mau ngasih lihat bahwa si Z Fold 3 ini bisa mengemulasikan game-game dengan grafik yang lumayan berat itu dengan cukup lancar. Ini gue pegang sih, kalau untuk emulator sih nggak panas ya. Dan ya keuntungannya juga pakai stick ini, jadi tangan lo nggak panas karena megang body HP-nya langsung pakai controller, jadinya nggak ngerasain panas secara langsung. Terus apalagi yang mesti kita bahas dari gaming ini ya. Tadi udah, pokoknya intinya Z Fold 3 ini capable buat gaming native yang ada di Play Store. Udah ada beberapa contohnya tadi. Kemudian streaming juga cukup lancar, tapi sekali lagi streaming itu lebih butuh connection. Dan terakhir adalah emulation game-game lama. So far yang gue coba jalan dengan lancar di Z Fold plus Razer Kishi ini. Oke, kira-kira itu aja video dari The Grid. Ini video eksperimen, nanti kita coba-coba lagi ya video-video semacam ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid, like videonya kalau emang suka, untuk bikin nanti kalau emang banyak peminatnya kita bikin lagi video-video semacam eksperimen kayak gini. Kemudian follow juga Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.